Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini kembali membuka 16 ruang terbuka hijau untuk umum. Sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH sebelum ditutup sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Salah satu taman yang kembali dibuka hari ini ialah lapangan Banteng di Jakarta Pusat. Di masa PSBB transisi, 16 ruang terbuka hijau dibuka secara bertahap dan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di lapangan Banteng misalnya diberlakukan 2 sesi waktu buka di akhir pekan, yakni sesi pertama dibuka pada pukul 5 pagi sampai 11 siang dan sesi kedua dibuka dari pukul 2 siang hingga pukul 6 petang. Kita langsung lihat kondisi di ruang terbuka hijau RTH di Jakarta. Kita hubungi rekan kami, Dipo Nurbahagia di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dipo, selamat siang. Ruang terbuka hijau atau RTH ini kembali dibuka dengan sejumlah protokol kesehatan. Seperti apa aturan yang diterapkan di RTH lapangan Banteng? Ya, selamat siang Irianda. Peraturan terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan pada saat masyarakat hendak beraktivitas ataupun berolahraga di lapangan Banteng ini sudah sangat terlihat pada saat masyarakat hendak memasuki lapangan Banteng karena ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Yang pertama adalah nanti masyarakat yang hendak melakukan aktivitas olahraga di lapangan Banteng ini akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika suhu tubuhnya menunjukkan angka lebih dari 37,5 derajat, masyarakat ini tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke lapangan Banteng. Setelah melalui fase pemeriksaan suhu tubuh, nanti masyarakat akan diperiksa kepemilikan KTP-nya. Kemudian nanti masyarakat harus meregistrasi dirinya di buku yang sudah disediakan oleh pengelola lapangan Banteng. Kemudian setelah itu masyarakat akan diarahkan untuk mencuci tangan mereka dan tentu masyarakat juga terus dihimbau untuk menjaga jarak dan tentu membawa masker. Dan masker ini tentu nanti akan digunakan setelah mereka berolahraga begitu Irianda, karena pada saat berolahraga tentu akan lebih baik jika tidak menggunakan masker tetapi tetap menjaga jarak. Pertanyaannya adalah kenapa harus membawa KTP? Karena nanti para petugas ini akan memeriksa usia dari para masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di lapangan Banteng, karena aturannya adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari 60 tahun ini tidak diizinkan untuk beraktivitas di lapangan Banteng. Sementara batas minimal adalah 10 tahun. Artinya masyarakat yang memiliki usia di bawah 10 tahun ini juga tidak diizinkan untuk beraktivitas ataupun berolahraga di lapangan Banteng. Begitupun halnya dengan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan ataupun rentan terpapar virus corona ataupun penyakit lainnya ini tidak diizinkan untuk berolahraga di lapangan Banteng. Kemudian juga jenis olahraga ini patut diketahui juga oleh masyarakat karena olahraga yang baru diizinkan untuk dilakukan di lapangan Banteng adalah olahraga tanpa alat ataupun khususnya adalah olahraga berlari. Artinya olahraga selain olahraga berlari ataupun olahraga yang berpotensi melahirkan kerumunan ini memang tidak diizinkan untuk dilakukan di lapangan Banteng. Terkait dengan jam operasional ini juga tak kalah penting untuk diketahui oleh masyarakat karena saat ini sedang tutup begitu untuk sementara waktu karena pada saat weekend ini dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah dibuka pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 11 siang, kemudian ditutup sementara waktu dan sesi kedua baru dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 6 petang dan per sesinya kapasitasnya ini hanya boleh diisi oleh 200 orang. Sementara untuk weekday ataupun hari biasa ini dibuka dari pukul 5 subuh sampai dengan pukul 6 petang begitu, artinya non-stop begitu. Dan tadi pun kami sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat kalau memang sepemantauan kami ini belum terlalu ramai, tetapi masyarakat mengaku antusias setelah dibuka kembali sarana olahraga mereka yang biasanya mereka gunakan, mereka dapat kembali lagi berolahraga, tetapi tentu mereka juga memahami bahwa tetap ada protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh para masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona di masa PSBB transisi ini, Irianda. Ya, dari pantauan Anda, Dipo, apakah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di sana ini dipatuhi masyarakat dan diawasi dengan baik oleh petugas? Sejauh ini kalau kami pantau memang sudah cukup dilakukan dengan baik oleh para masyarakat begitu. Tadi pun kami melihat bahwa masyarakat yang benar-benar masuk ke sini memang diinstruksikan ataupun memang sudah mematuhi sejumlah aturan yang tertuang dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh pengelola lapangan Banteng begitu pun, dan sebenarnya tidak semua spot dibuka di lapangan Banteng karena ada spot
yang ditutup seperti tribun begitu ataupun tempat duduk ini ditutup karena untuk mengantisipasi bagaimana nantinya masyarakat mungkin saja dapat berkerumun pada saat selesai berolahraga. Begitupun halnya dengan pintu masuk, ini juga diatur alurnya sedemikian rupa begitu karena pintu masuk ini hanya ada di pintu selatan. Sementara untuk pintu keluar ini berada di pintu bagian barat dan juga pintu bagian timur. Terkait dengan ketegasan dari para pihak pengamanan, kami pikir ini sudah cukup baik karena tadi kami melihat ada beberapa masyarakat di atas usia 60 tahun yang tidak diperbolehkan masuk. Begitupun halnya dengan masyarakat yang ternyata di dalam ini hanya untuk melakukan foto-foto, ini diinstruksikan untuk keluar. Tentu semua hal ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi potensi penyebaran virus corona yang dapat terjadi di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Irianda. Ya, sejumlah protokol diterapkan, harapannya tentu masyarakat dapat mematuhi agar juga mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.